Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwanul akhwat, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan nikmahnya. Pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, dan materi yang akan kita sampaikan berkaitan dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, yang mana nanti sebelumnya atau sebelum kita menyampaikan ataupun menjelaskan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum jenazah, akan kita sebutkan di antara adab-adab bagi seorang muslim ketika mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit ataupun yang semisalnya. Kemudian nanti kita urutkan sehingga sampai kepada bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah dari jenazah kaum muslimin ketika mereka meninggal dunia. Maka kita akan memulai yang pertama, ma yajibu 'alal marid, hal-hal yang diwajibkan bagi seorang yang tertimpa satu penyakit. Karena sesungguhnya kita dapati bahwasanya tidak semua manusia yang hidup di muka bumi ini mendapati kesehatan, tapi terkadang didapati di antara mereka mengalami ataupun mendapati satu musibah berupa penyakit yang tidak dialami oleh manusia yang lainnya, dan sebab-sebab yang menghantarkan manusia kepada kematian itu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang mendapati kematiannya dengan sebab sakit, ada di antara mereka dengan sebab-sebab yang lainnya. Akan tetapi umumnya syariat berbicara untuk memberikan petunjuk kepada kaum muslimin dan muslimat bagaimana sikap mereka ketika mendapati satu penyakit, dan ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan muslimat. Sehingga di sini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwasanya ada hal-hal yang diwajibkan bagi kita semua tatkala mendapati satu penyakit. Nah, ma yajibu 'alal marid, hal-hal yang diwajibkan bagi seorang yang tertimpa penyakit. Yang pertama yaitu bersabar. Bersabar dengan musibah ataupun penyakit yang dia dapati, kemudian ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusan seorang mukmin itu berakibat baik. Tidak ada satupun melainkan untuk seorang mukmin. Dan apabila dia mendapatkan satu kegembiraan, dia bersyukur, maka ini kebaikan bagi seorang mukmin. Dan demikian juga sebaliknya, apabila dia mendapatkan satu dharra, yaitu satu bahaya ataupun satu penyakit ataupun yang semisalnya,
kemudian dia bersabar, maka ini pun kebaikan baginya. Maka menakjubkan, kata Rasulullah SAW, urusan bagi seorang mukmin. Kondisi apapun bisa berbuah kebaikan bagi seorang mukmin. Jika dia bersyukur tatkala mendapati kesenangan, kegembiraan ataupun yang semisalnya, dan dia bersabar tatkala mendapati musibah, dan di antara bentuk musibah adalah penyakit. Ketika sakit menimpa seseorang, kemudian seorang mukmin bersabar, maka insyaallah ini merupakan kebaikan bagi seorang mukmin. Sehingga yang terpenting bagi seorang mukmin tatkala mendapati musibah, penyakit, hendaklah dia bersabar, kemudian berusaha untuk ridha ataupun rela dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk dia. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu untuk para hambanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menentukan itu dengan keadilannya, bukan dengan kezaliman. Karena sesungguhnya telah dinafikan dan Allah dibersihkan dari sifat zalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu dengan keadilannya. Kemudian Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga satu sikap yang baik bagi seorang mukmin tatkala dia mendapatkan satu musibah berupa penyakit, hendaklah dia bersabar, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzon, berprasangka baik dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang berikutnya, perkara yang wajib bagi seorang yang tertimpa satu penyakit atau seorang mukmin, yaitu menggabungkan di dalam dirinya antara ar-raja wal khauf ataupun al-khauf wal raja. Menggabungkan di dalam dirinya yaitu antara rasa takut dan berharap. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia, mengampuni dia dengan musibah yang menimpanya berupa penyakit. Namun di sisi lain juga dia merasa khawatir dan merasa takut dengan kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan. Nah, kondisi yang seperti ini bagi seorang mukmin adalah kondisi yang sangat diharapkan bagi seorang mukmin, terutama ketika dia mengalami satu penyakit ataupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit. Menggabungkan antara dua perkara tersebut. Seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Dia menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah menemui seorang pemuda yang hampir-hampir mengalami kematiannya. Kemudian beliau SAW berkata kepadanya, kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati pada dirimu? Maka sang pemuda tadi pun mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ini arjullaha wa ini akhafu dzunubi. Sesungguhnya aku sangat berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi aku takut dengan dosaku. Jadi pemuda ini menggabungkan dua hal tadi. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia, mengampuni kesalahan-kesalahannya, menyayangi dia. Akan tetapi juga dia takut dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa aminahu mimma yakhaf. Tidaklah dua perkara ini berkumpul dalam hati seorang hamba. Apa dua perkara ini? Harap cemas kan gitu ya. Berharap tapi dia juga cemas. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, tapi dia cemas ataupun takut dengan dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Maka beliau mengatakan, tidaklah dua perkara ini terkumpul ataupun tergabung pada hati seorang hamba, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan, kemudian memberikan rasa aman kepadanya dari apa yang dia takutkan. Sehingga tidak boleh pada seorang hamba pada dirinya hanya ada pada satu perkara dari dua perkara tersebut. Ya, dia hanya berharap saja, kemudian dia hanya takut saja. Akan tetapi menggabungkan dua hal tersebut. Karena sesungguhnya jika dia hanya berharap saja, boleh jadi dia akan melupakan kesalahan-kesalahannya.
Karena yang terfikir baginya ya dia akan masuk surga, itu harapannya. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya. Tidak usah takut dan tidak usah khawatir, Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Akhirnya apa? Tanpa ada rasa cemas dan tanpa ada rasa takut sedikit pun tentang kesalahan yang pernah dia lakukan. Ataupun jika seorang hanya menanamkan rasa takut saja dalam kondisi seperti ini, sementara harapannya tidak ada, ini bisa menyebabkan dia menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnutu min rahmatillah aw min ruhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menggabungkan dua hal tadi bagi seorang yang tertimpa satu penyakit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ketika penyakit tersebut mulai bertambah parah ataupun bertambah berat penyakit yang dia derita, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berangan-angan supaya cepat dimatikan. Hendaklah dia tetap bertahan untuk bersabar dan ridha dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Jangan sampai dia mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat kematiannya. Karena ini menunjukkan ketidaksabarannya. Dan Nabi SAW melarang bagi seorang mukmin yang tertimpa satu penyakit dan bertambah berat penyakitnya, kemudian dia berharap untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan ingin dimatikan, lidurrin nazalabih, disebabkan adanya mudarat ataupun bahaya yang menimpa dirinya dari perkara-perkara dunia. Para ulama menjelaskan lidurrin, ad-dur yang dimaksud di situ adalah musibah-musibah dunia, bukan musibah agama. Karena musibah itu ada dua. Ada musibah yang menimpa dunia seseorang dan ada musibah yang menimpa agama seseorang. Akan tetapi musibah yang menimpa agama seseorang lebih berat daripada musibah yang menimpa dunia seseorang. Paham ini ya? Makanya di dalam satu doa Nabi SAW meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al musibati fid din. Ya Allah, jangan jadikan musibahku itu pada perkara agama. Karena kalau perkara agama seseorang sudah tertimpa musibah, ini dolal, ini orang sesat. Walaupun dia mendapatkan dunia. Sehingga yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Rasulullah, meminta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan musibahku dalam perkara agama, tapi tidak mengapa dalam perkara dunia, karena sesungguhnya dalam perkara dunia itu justru akan mengangkat derajatnya jika dia sabar. Ya, jika dia bersabar. Seperti kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan penyakit yang menimpa dirinya, sehingga para ulama mengatakan pada saat itu Nabi Ayub yang awalnya dia adalah seorang yang cukup dikenal dengan kekayaannya, dengan keluarganya yang besar pada saat itu, dan dia memiliki harta yang banyak, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit tersebut, ya seperti penyakit kulit, penyakit apa namanya? Eksim kah gitu ya, yang menyebabkan kulitnya itu semua rusak, bernanah. Sehingga para ulama juga mengatakan bahwasanya kondisi Nabi Ayub alaihissalam pada saat itu benar-benar kondisi yang sangat memprihatinkan. Seluruh ataupun sekujur tubuhnya itu diserang oleh penyakit tersebut, dan tidak ada yang tersisa kecuali dua bagian anggota tubuhnya saja yang tidak terserang penyakit. Ya, jadi seluruh tubuhnya itu terserang penyakit, cuma dua bagian tubuhnya saja yang tidak terserang penyakit. Apa itu? Al-lisan wal qalb. Ya, lidahnya Nabi Ayub dan hatinya ini saja yang tidak terkena penyakit itu. Lidahnya masih tetap bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah, dan hatinya masih tetap bisa ikhlas, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ayub alaihissalam di dalam surat Shad ayat yang ke-44. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadnahu sabiran." Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang penyabar. Ni'mal abdu, kata Allah. Ini adalah sebaik-baik hamba, yaitu siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Innahu awwab, karena sungguhnya dia adalah seorang yang kembali kepada, menyerahkan seluruh urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit yang menimpa Nabi Ayub ini bukanlah 1 jam 2 jam, bukan sehari atau 2 hari, bukan sebulan atau 2 bulan. Akan tetapi penyakit yang menimpa Nabi Ayub ini sampai berapa tahun? Siapa yang tahu? Ya, penyakit yang menimpa Nabi Ayub ini sehingga mengakibatkan harta yang dia miliki
Karena Nabi Ayub awalnya itu dikenal orang yang paling kaya di negeri itu dan memiliki keluarga yang paling besar, keluarga besar dikenal. Akan tetapi tatkala beliau mendapati bala ataupun musibah penyakit ini, harta yang dia miliki itu habis untuk pembiayaan dirinya, kan gitu ya, pengobatan penyakit yang menimpa dirinya ataupun biaya kehidupannya. Bahkan pada saat itu juga dia ditinggalkan oleh seluruh keluarganya yang dahulunya sangat sayang kepadanya, sangat cinta kepadanya. Namun mungkin karena kecintaan mereka hanya didasari dengan harta saja. Setelah dapatin Nabi Ayub tertimpa penyakit seperti itu, mereka semua meninggalkan Nabi Ayub. Gak ada seorang pun kecuali 2 orang laki-laki, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ikhwannya yang senantiasa dan setia merawat Nabi Ayub pagi dan petang, mereka bergantian. Demikian juga istri Nabi Ayub alaihissalam yang setia terus menemani Nabi Ayub, merawatnya, bahkan bekerja untuk Nabi Ayub, alaihissalam. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Nabi Allah Ayub labitha bihi bala'uhu samaniya ashrah sanah farafadahul ba'idul qarib illa rajulaini min ikhwanihi. Dan Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Allah Ayub tertimpa penyakit tersebut 18 tahun. Masya Allah, 18 tahun gitu ya. Kulitnya terus bernanah semua terus ya, hancur. Sehingga kata para ulama cuma 2 bagian tubuh aja gitu yang selamat, yang tidak terkena penyakit itu, lidahnya dan hatinya. 18 tahun, sama nia asyrah sana. 18 tahun tertimpa penyakit tersebut. Sehingga orang-orang ya, al-ba'id wal qarib, maksudnya teman dekat atau saudara dekat atau teman jauh, saudara jauh, semuanya pergi, kecuali 2 orang saja yang setia menemani dan merawat Nabi Ayub alaihissalam. Mereka secara bergantian pagi dan petang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya dengan kesabarannya pun setelah 18 tahun memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam, seperti dalam surat Shad ayat 44 tadi, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati Ayub itu adalah seorang yang sangat penyabar, karena dia adalah sebaik-baik hamba, itu Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Jadi harus bersabar, tidak mengangan-angankan, mengharapkan cepat dimatikan hanya karena musibah-musibah dunia. Adapun musibah yang berkaitan dengan musibah agama, para ulama mengatakan boleh seorang minta dimatikan. Paham ya? Tadi kita sudah bagi musibah itu ada berapa? Ada 2, musibah yang menimpa agama seseorang dan musibah yang menimpa dunia seseorang. Kalau musibah yang menimpa dunia seseorang diantaranya adalah penyakit, maka tidak diperbolehkan seorang muslim atau mukmin berangan-angan atau minta cepat dimatikan. Tapi ketika musibah tersebut menimpa agamanya, boleh seseorang ya dalam rangka untuk menjaga agamanya agar tidak terkena musibah dan fitnah, tidak rusak agamanya, maka boleh dia meminta dimatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dilakukan oleh sebagian para salafus saleh. Di antaranya adalah Maryam. Ya, Maryam. Ketika Maryam mendapati satu fitnah dan dia khawatir fitnah itu merusak agamanya. Apa itu fitnahnya? Dia hamil tanpa seorang suami. Itu dalam surat Maryam, itu ayat yang ke-23. Dia mengatakan ya laitani mittu qabla hadza. Ya laitani mittu qabla hadza. Duhai seandainya kalau aku meninggal dunia sebelum kejadian ini. Jadi dia minta supaya dimatikan, dan aku seperti barang rongsokan yang tidak berharga. Nah, demikian. Ini yang diangan-angankan oleh Maryam, dan ini diperbolehkan kata para ulama. Diperbolehkan kalau dia khawatir agamanya bertambah rusak hari demi hari karena mungkin fitnah yang begitu besarnya pada kehidupannya, dalam lingkungannya ataupun semisalnya, dan dia khawatir tidak sanggup untuk menahan fitnah tersebut dan menyebabkan dia terjatuh kepada kesesatan ataupun kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang pernah para ulama mengatakan ini dilakukan oleh beberapa para sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Ini lebih besar fitnah di masa Ali bin Abi Thalib. 2 firqah ya sesat yang muncul di masa Ali bin Abi Thalib. Firqah yang pertama adalah firqah Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua firqah Syiah Rafidhah yang mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Pusing kan Ali bin Abi Thalib. Yang satu mengkafirkan dia, yang satu lagi menjadikan dia Tuhan. Ini kan susah seperti ini. Kondisi pada saat itu kacau, terjadi perselisihan, pertengkaran,
Sehingga ya para ulama mengatakan Ali bin Abi Thalib pada saat itu meminta untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Umar bin Khattab pada saat itu. Demikian juga ada di antara para ulama yang meminta demikian. Di antaranya siapa? Siapa yang tahu? Yang memiliki kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Imam Bukhari. Dia meminta kepada Allah untuk diwafatkan karena fitnah yang menimpa agamanya pada saat itu. Dia dituduh sebagai seorang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Dia pun pulang ke kampungnya Bukhara, sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat itu tidak ada seorang dari kaum muslimin pun yang mengakui dia, semua memfitnah dia. Akhirnya orang menjauh darinya dan dia yang menyempal ataupun mengasingkan diri dari manusia. Ya, sehingga para ulama mengatakan pada saat itu Imam Bukhari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan. Nah, demikian ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Adapun pada perkara-perkara dunia, maka tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadis yang kita sebutkan tadi, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian meminta atau berangan-angan untuk dimatikan hanya gara-gara ad-dur. Ad-dur itu disebut oleh para ulama adalah mudarat masalah dunia. Perkara-perkara dunia, apakah itu penyakit ataupun kehilangan harta dan yang lainnya, maka tidak boleh dia minta dimatikan. Misalnya bangkrut terus hanya mati aja sudah seperti ini. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pada asalnya dia adalah seorang yang tidak memiliki harta. Tapi kalau agamanya, ini justru Rasulullah sangat khawatir pada diri beliau sendiri. Beliau sangat khawatir sampai minta kepada Allah, Allahumma la taj'al musibati fid din. Ya Allah, jangan jadikan musibahku itu pada perkara agama. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya, bagi seorang yang tertimpa penyakit, hendaklah dia mempercepat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan. Jadi dia bersegera untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika memang itu mudah baginya, hendaklah dia mempercepat untuk menunaikannya jika dia sanggup. Jikapun dia tidak sanggup, maka hendaklah dia memberikan wasiat-wasiat kepada keluarganya untuk menunaikan kewajiban yang harus dia penuhi. Namun karena melihat kondisinya yang mungkin tidak sanggup melaksanakannya, dan dia mungkin merasa bahwasanya ya umur dia tidak panjang lagi, kondisi yang sudah begitu berat, maka tidak mengapa dia memberikan wasiat kepada keluarganya untuk menunaikannya. Akan tapi dia terlebih dahulu berusaha untuk menunaikan kewajiban yang harus dia laksanakan tadi. Karena sesungguhnya jika tidak dia laksanakan, justru di akhirat lebih berat lagi baginya untuk melunasinya. Karena sungguhnya nanti pada hari akhirat tidak ada lagi namanya dinar dan dirham. Yang ada hanyalah al-hasanat wa sayiat, pahala kebaikan ataupun ya sayiat, hasil dari perbuatan kejahatan yang mungkin akan diambil dan ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Ahkamul Janaiz ini yang disusun oleh Syekh Al-Albani, ya, beliau di sini membawakan beberapa riwayat hadis. Di antaranya adalah riwayat hadis di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Muflis, pailit. Ya, orang bangkrut tahu ya, orang pailit. Tahukah kalian siapa itu orang muflis, orang yang bangkrut? Itu orang yang pailit. Maka para sahabat mengatakan al-muflis fina ma la dirhama lahu wala mata. Bahwasanya orang-orang yang bangkrut itu di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya ya barang-barang berharga. Maka Nabi SAW mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku ini nanti akan datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Artinya ibadah-ibadah yang dia lakukan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kualitas ibadah yang cukup bagus. Dia membawa pahala sholat pada hari kiamat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakatnya ataupun ibadah-ibadah yang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi di sisi lain kata Rasulullah, ya'ti qad syatama hadza wa qad qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Di sisi lain dia juga datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa. Dia pernah mencaci si fulan, pernah menuduk si fulan begini, pernah memakan harta orang ini, pernah menumpahkan darah ini, pernah memukul orang ini. Ibadahnya kepada Allah bagus, tapi muamalahnya kepada manusia rusak. Gitu ya. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, dia membawa pahala salat, pahala puasa, zakatnya, tapi di sisi lain dia juga membawa dosa-dosa yang dia lakukan, kezaliman yang dia lakukan kepada sesama manusia. Pernah mencaci si fulan, ya pernah merampas hartanya, pernah memukul si fulan atau menumpahkan darah si fulan, sehingga kata Nabi SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikanlah ya orang yang dizalimi tadi, orang-orang yang dizalimi tadi akan diberikan dari pahala yang menzalimi tadi, si muflis tadi, kan gitu ya, yang dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia menzalimi orang. Maka untuk menutupi kezaliman tersebut, diambillah pahala sholat, puasa, zakatnya tadi untuk menutupi kezalimannya kepada manusia, ditutupi. Akan tetapi didapati pahalanya sudah habis, namun kezalimannya belum juga terbayar. Ya, kezalimannya juga belum terbayar, pahalanya sudah habis untuk membayar kezalimannya. Tapi kezalimannya belum juga selesai, pahala sudah habis duluan. Maka diambillah dosa orang yang pernah dia zalimi, kemudian ditimpakan kepadanya untuk melunasinya, sehingga inilah namanya orang muflis, orang bangkrut. Karena pahala sudah habis untuk membayar kezaliman, belum juga selesai, kezaliman orang yang dia zalimi, yang dia zalimi diambil, ditimpakan kepadanya, sehingga dia membawa dosa, akhirnya rugilah dia, muflis, bangkrut. Maka dia pun dilemparkan ke dalam api neraka, summa turiha ilan nar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga ini merupakan ya hal yang wajib dilakukan oleh seorang yang mungkin sudah mengalami sakit yang cukup berat, dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya ya dengan sesama manusia, ataupun jika dia tidak sanggup dan melihat mungkin masa kehidupannya sudah semakin dekat, maka hendaklah dia memberikan wasiat-wasiat kepada keluarganya, apakah itu berkaitan dengan hutang ataukah berkaitan dengan janji ataupun yang semisalnya, sehingga bisa dilunasi dan bisa menyelamatkan dirinya nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian juga yang berikutnya yaitu memberikan wasiat-wasiat. Ya sudah kita singgung tadi di awal bahwasanya ketika seorang memiliki ya perkara ataupun urusan dengan sesama saudaranya, memiliki masalah, hendaklah dia cepat untuk menyelesaikannya. Kalaupun dia tidak sanggup, maka memberikan wasiat. Wasiat ini kepada karib kerabat atau kepada keluarga kita ya bisa bermacam-macam. Bisa wasiatnya tersebut dalam bentuk yang meminta kepada mereka supaya melunasi hutangnya, ataupun supaya menyelesaikan urusannya. Jika saya nanti meninggal dunia, tolong ini selesaikan. Nah, saya khawatir ya umur telah ya sampai duluan sebelum saya melaksanakan ya tanggung jawab tersebut ataupun kewajiban tersebut. Ataupun memberikan wasiat yang dimaksud di sini, memberikan wasiat dari harta. Ini juga diperbolehkan. Akan tetapi di sana Nabi SAW tidak menyukai seorang yang mengalami penyakit yang berat atau sudah mendekati masa kematiannya, kemudian memberikan wasiat dengan tidak meninggalkan sedikit pun kepada ahli warisnya, karena sesungguhnya bagi ahli waris tidak berlaku wasiat. Ya, bagi ahli waris tidak berlaku wasiat, la wasiyah li ahli waris. Jadi tidak berlaku wasiat itu kepada ahli waris, karena ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing di dalam Al-Qur'an, sehingga tidak berlaku wasiat bagi mereka. Wasiat di luar dari ahli warisnya ini diperbolehkan, namun dengan syarat agar tidak melebihi sepertiga dari harta yang dia miliki. Seperti pernyataan dari salah seorang sahabat yang mengalami ya hampir mengalami kematiannya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya dia akan menghibahkan hartanya 2/3. Maka Nabi SAW melarang dia, jangan. Kemudian dia mengatakan separuhnya. Maka Rasul mengatakan jangan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan fasulus, ya, seperempat.
Maka Rasul mengatakan as-sulus katsir, sepertiga itu masih banyak. Ya, sepertiga itu masih banyak. Sehingga sebagian para ulama mengatakan di bawah sepertiga ataupun maksimalnya seorang ingin menghibahkan hartanya, maksimalnya adalah sepertiga dari seluruh harta yang dia miliki di luar dari ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Adapun bagi ahli waris, maka Nabi SAW mengatakan fala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Baik, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi kita berupaya untuk meringkas saja supaya nanti bisa sampai kepada penyelenggaraan jenazah. Namun saya menganggap bahwasanya poin-poin ini juga penting bagi kita semua gitu ya, bagi kaum muslimin, sehingga ini bisa menjadi nasihat yang baik bagi kita dan bagi saudara-saudara kita yang lainnya insyaallah. Tapi kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita melihat kondisi zaman pada saat itu, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika di zaman itu kita dapati perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan di dalam Islam sedikit sekali yang sesuai dengan tuntunan syariat. Maka sangat dianjurkan bagi seorang yang benar-benar menginginkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mewasiatkan kepada keluarganya agar nanti kalau dia meninggal dunia, penyelenggaraan jenazahnya harus dilaksanakan sesuai dengan syariat. Ini untuk membantu orang-orang yang mungkin akan melaksanakan jenazah kita secara benar. Ya, seperti pengalaman saya pribadi kan gitu ya. Pengalaman saya pribadi pernah saya ditelepon untuk membantu satu penyelenggaraan jenazah ya di sana kan gitu ya, di Balikpapan kan gitu ya, di Balikpapan. Secara tiba-tiba saja, Ustaz di sini sedang ada penyelenggaraan jenazah gitu ya, seorang ibu meninggal dunia. Bisa tolong dibantu Ustaz, gitu ya, bisa datang ke sini dan dituntun gitu ya, diberikan pengarahan-pengarahan gimana. Kemudian saya katakan ya bisa, insyaallah saya akan datang gitu ya, saya akan datang. Sebenarnya siapa yang akan ini gitu kan? Siapa yang akan membantu penyelenggaraannya? Oh, ada Ustadz fulan, tapi beliau berhalangan tidak bisa hadir. Ya sudah, ana datang ke sana. Nah, sesampainya di sana kemudian yang menghubungi saya tadi mengatakan bahwasanya si ibu sebelum meninggal dunia memberikan wasiat bahwasanya kalau saya meninggal maka jenazah saya itu diurus dengan cara sunnah katanya. Ini wasiatnya. Jenazah saya diurus dengan cara yang sunnah. Nah, begitu saatnya. Jadi disampaikan seperti itu. Kemudian di situ juga ada anak laki-lakinya. Kemudian ya anak katakan, "Toib, kalau begitu ya karena jenazahnya seorang ibu gitu ya, sudah cukup tua ya, maka saya tidak ikut memandikan dan mengkafaninya kan gitu. Paling nanti saya akan ikut ya, ataupun menjadi imam dalam sholatnya dan mengarahkan ke tempat pemakaman ataupun tempat pekuburannya. Di sini apa namanya? Kuburan juga ya. Nah, kuburan. Baik. Nah, kemudian setelah selesai dikafani, diserulah kepada orang-orang supaya berkumpul karena kita akan menyolatkan jenazah. Ya, menyolatkan jenazah. Nah, setelah jenazah diletakkan di ruang yang cukup besar, orang-orang sudah berkumpul. Ya, karena ini merupakan wasiat dari ibunya supaya dilaksanakan dengan cara yang sunnah, dan pihak keluarga ataupun anak laki-lakinya sudah menyerahkan kepada anak. Namun tiba-tiba saya dapati ada orang yang maju ke depan. Tidak dikenal siapa ini, maju ke depan langsung mengatakan susun safnya. Ya, susun saf, fayakan 3 saf. Jadi anak pada saat itu merasa bingung loh. Kok tadi diserahkan kepada saya tugasnya, kok ada orang yang maju ke depan ini? Pada saat itu saya diam saja, ikut sholat. Akan tapi selesai sholat, ya, dia melakukan satu amalan-amalan yang tidak pada syariatnya, gitu ya. Setelah salam kemudian melakukan satu doa atau zikir-zikir tertentu sebelum ya jenazah itu diangkat ke tempat kuburannya, ke tempat pemakamannya. Nah, setelah itu kemudian saya memanggil anak laki-lakinya. Saya katakan, "Loh, tadi sudah diserahkan kepada saya untuk penyelenggaraan jenazah ini berdasarkan wasiat si ibu." Kan gitu ya. Kok ada orang lain, ini gimana? Nah, dia mengatakan ya tidak tahu juga Ustaz, kenapa dia tiba-tiba bisa maju. Ya kalau begitu ya tolong diiklankan kan gitu ya, tolong disampaikan kepada masyarakat di sini, orang-orang yang hadir di sini bahwasanya sang ibu telah memberikan wasiat begini-begini dan diserahkan kepada saya. Ya sudah, Ustaz saja yang mengumumkan katanya. Kemudian dikasih mic, kemudian saya umumkan bahwasanya sang ibu berwasiat bahwasanya ketika dia meninggal atau tatkala dia meninggal hendaklah jenazahnya diurus dengan cara sunnah. Ini wasiat dari ya jenazah. Kalau tidak percaya tanya keluarganya ataupun anaknya. Dan saya diserahkan untuk
mengurusi jenazah ini. Maka selesai itu, setelah saya mengumumkan seperti itu, kemudian ya tidak ada seorang pun yang gitu ya menghalangi sampai di tempat pemakaman, sampai saya yang semua mengarahkan, sampai sudah pulang semua. Nah setelah kita sudah keluar dari tempat pemakaman, baru ada grup kedua masuk gitu ya. Grup kedua masuk untuk melakukan acara yang berikutnya. Yang terpenting sudah selesai kan gitu ya. Tanggung jawab kita sudah selesai. Jadi ini penting wasiat. Insya Allah itu ya merupakan nasihat-nasihat para ulama ketika didapat di zaman itu sulitnya ditegakkan ya satu syariat, kecuali dengan memberikan wasiat-wasiat, maka tidak mengapa kita memberikan satu wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu banyak nasihat para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Dan demikian juga perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Azkar, dia mengatakan yustahabbu lahu istihbaban muakkadan ayyusiyahum bi ijtinabi ma jaratil 'adatu bihi minal bid'ah fil janaiz wa yu'akkidul ahda bidzalika. Jadi beliau mengatakan sangat disukai seorang memberikan wasiat kepada orang-orang ya ataupun kepada saudara-saudaranya dengan tujuan untuk menjauhkan pelaksanaan dari bentuk-bentuk kebid'ahan dari pelaksanaan jenazah dengan adanya wasiat tersebut ya, karena biasanya keumuman manusia ketika disebutkan ada wasiat mereka akan merasa takut kan gitu ya, merasa khawatir karena sesungguhnya ini wasiat bagi seorang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi Imam Nawawi menganjurkan untuk memberikan wasiat ketika memang didapati pada saat itu perkara-perkara yang bid'ah itu banyak tersebar, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Ini hiasan atau air betul ini? Sekarang yang berikutnya, bagaimana tata cara mentalkinkan orang yang sakaratul maut, ya, orang-orang yang hampir meninggal dunia. Talkin. Dan perlu yang kita pahami di sini bahwasanya makna talkin, mentalkinkan ya mayit ataupun orang yang akan meninggal dunia bukanlah orang yang setelah meninggalnya, tapi di saat-saat akan meninggal dunia. Walaupun sabda Nabi SAW di sana beliau bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah mayit-mayit kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagian orang memahami bahwasanya mentalkinkan di sini menuntun mereka dengan kalimat la ilaha illallah yaitu setelah kematiannya. Sehingga tidak heran kita dapati ya, ataupun saya sendiri, saya pribadi pernah mendapati beberapa kali ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kan, tapi saya tidak ikut mengurusinya gitu ya, hanya ikut mengantarkan jenazah. Didapati di sana setelah jenazah tersebut ditanam gitu ya, dikuburkan, kemudian mereka melakukan ya berkumpul di sekeliling kuburan tersebut dan ada salah seorang di antara mereka mentalkinkan si mayit. Ya fulan, kalau nanti datang dua malaikat ke sisimu dan menanya man rabbuka, maka katakanlah rabbi Allah. Kan gitu ya. Seperti itu yang mereka pahami. Enggak tahu kalau di sini ya, apakah seperti itu juga atau tidak? Sama ya, Masya Allah ya, sama. Jadi di sana seperti itu. Atau terkadang sebelum dia ditutup gitu ya, ditimbun jenazah tersebut, maka ada seorang yang masuk ke dalam dan azan, kemudian dia iqomah ya, azan dan iqomah. Nah demikian. Sehingga ini perlu kita luruskan bahwasanya perkataan Nabi SAW, talkinkan, tuntunlah mayit-mayit kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Untuk mentafsirkan kalimat ini dikembalikan kepada praktek Nabi SAW. Kita dapati, pernahkah Rasulullah SAW melaksanakan sabdanya ini, kemudian mendatangi sahabat-sahabat yang meninggal dunia, kemudian beliau talkinkan setelah meninggal dunia? Pernahkah Rasulullah melakukan demikian? Ya jelas tidak pernah. Bahkan yang kita dapati bagaimana Nabi SAW menuntun kalimat la ilaha illallah pada orang-orang yang hampir mengalami kematiannya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan kepada pamannya sendiri. Siapa? Abu Talib. Beliau mentalkinkan pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Ditalkinkan oleh Nabi SAW, mengajak dia kan gitu ya, sebelum dia sampai kepada waktu kematiannya. Dan banyak contohnya. Demikian juga pada seorang yang menjadi pembantu Rasulullah SAW dari kalangan Yahudi.
Kemudian Rasulullah SAW mendatangi rumahnya, menjenguknya karena dia sakit. Dia sudah sampai kepada sakit yang cukup parah. Kemudian Rasulullah mengatakan, katakan la ilaha illallah, bersaksilah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya dia pun mau, atas anjuran ayahnya dia pun mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW mengurus jenazahnya. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi jelas bahwasanya sabda beliau lakinu mautakum, bukanlah yang dimaksud mautakum ini orang yang sudah meninggal, akan tapi orang Arab memahami maut kan gitu ya, itu bisa dua, yakni orang yang sudah meninggal dan saat-saat akan meninggal, itu sudah dihukumi ataupun bisa digunakan kalimat mautakum, ya, mayit kalian, ataupun ya orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kalian. Dan Nabi SAW mengatakan di antara fungsinya kenapa kita mentalkinkan saudara-saudara kita yang hampir meninggal dunia, Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah. Nabi SAW mengatakan siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah indal maut, di saat-saat kematiannya, ini jelas juga ditafsirkan oleh Rasulullah, indal maut itu belum sampai kepada kematian tapi hampir mencapai kematiannya. Maka siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat-saat menjelang kematiannya dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang dia ucapkan sebelum dia mendapati kematiannya. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh semua orang, kan gitu ya. Ini adalah perbuatan ini mungkin akan didapati bagi seorang yang selama kehidupannya dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu kondisi manusia bukanlah pada kondisi yang sehat segar bugar seperti ini. Ketika ya saat itu mudah baginya untuk mengatakan la ilaha illallah, mudah saja la ilaha illallah, itu waktu sehat, waktu segar bugar. Tapi di saat-saat badan sudah ya melemah, kemudian dua betis saling bertautan sudah begini, bergetar-getar, ya nyawa sudah hampir-hampir tercabut, maka pada saat itu amallah yang berbicara dan membantu dia. Kemudian dengan kehendak Allah dan dengan izin Allah dia pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan lepaslah ruhnya. Ya, lepaslah ruhnya dari jasadnya. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi SAW bersabda man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dan dia punya ilmu tentang la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Jadi Nabi SAW menggandengkan ucapan la ilaha illallah itu dengan ilmu. Perhatikan sabda Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu, siapa saja yang meninggal dunia dalam kondisi dia punya ilmu, itu maksudnya punya ilmu tentang kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Sehingga ucapan la ilaha illallah ini tidak bisa diucapkan oleh setiap orang yang mau meninggal dunia. Akan tetapi ini bisa diucapkan bagi orang-orang yang ya telah sempurna ilmunya tentang tauhidnya, benar-benar dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, gitu ya. Pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala mencapai kepada ya puncak kesempurnaannya, sehingga dia benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia faham siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya karena si hamba tadi sangat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ya jadi mempelajari tauhid tujuannya adalah untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang lebih kenal dan terus bertambah kenalnya, semakin mengenal Allah, maka akan semakin bertambah rasa takutnya. Itu dia manfaatnya. Ya, kita ulangi bahwasanya ya seorang yang mempelajari tauhid tujuannya adalah lebih mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba lebih mengenal dan terus lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih besarlah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan lebih terhindar dari perkara-perkara kemaksiatan. Sehingga di dalam satu ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ilmu agama. Ya, sehingga belajar agama ini bukanlah hanya sebatas untuk debat, bukan untuk ya
pamer kan gitu ya, bukan untuk satu yang dibangga-banggakan di hadapan manusia, tapi hanya sebatas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenalnya dan lebih menambah rasa takut kita kepada Allah, sehingga bisa menjadikan diri kita lebih terhindar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah memuji orang-orang yang punya ilmu agama, karena sungguhnya Allah turunkan itu, Allah berikan kepada, Allah titipkan kepada ya orang per orang, tujuannya untuk menambah rasa takut pada diri mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, di sana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, beliau bersabda, tadi jelas ya bahwasanya mentalkinkan. Jadi bagaimana mentalkinkan orang-orang yang sudah mendekati kematiannya, yaitu dengan mentalkinkan syahadat kepadanya. Ya, mentalkinkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau boleh dengan mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah, karena kedua perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya untuk seorang muslim maka cukuplah dengan mentalkinkannya dengan la ilaha illallah. Kalau misalnya didapati kita ingin mentalkinkan seorang yang masih di luar Islam, maka harus dengan kalimat yang sempurna, dua kalimat syahadat, seperti Rasulullah mentalkinkan seorang anak Yahudi tadi, gitu ya, dengan mengucapkan antashhada alla ilaha illallah wa anni muhammadur rasulullah, maukah kamu bersaksi ya la ilaha illallah dan aku ini adalah utusan Allah. Kemudian dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Namun walaupun cuma dengan satu kalimat la ilaha illallah, maka ini tidak mengapa. Seperti Rasulullah mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Ini boleh insyaallah. Karena sungguhnya ketika seorang mengucapkan itu, konsekuensinya dia akan mengatakan Muhammad Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu seorang yang menghadiri saudaranya yang hampir mengalami sakaratul maut, hendaklah dia meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kebaikan. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, doa dengan doa-doa kebaikan. Kenapa? Karena pada kondisi di mana seorang yang sudah mencapai sakaratul mautnya, maka pada saat itu malaikat akan senantiasa mengaminkan ucapan orang-orang yang hadir di sana. Ya, ucapan orang-orang yang hadir di sana, dan ini belum dicabut ruhnya. Karena pembicaraan di sini ini muhtadhar, yaitu orang-orang yang hampir mengalami kematian, maka malaikat di sana senantiasa mengaminkan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marid awil mayyit." Jika kalian menghadiri ataupun mendatangi seorang yang sedang sakit atau seorang yang hampir mencapai kematiannya, faqulu khairan. Hendaklah kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang baik pada saat itu. Jadi ketika kita menjenguk ya saudara kita yang sakit atau menjenguk saudara kita yang hampir mengalami kematiannya, maka janganlah kita berbicara yang terlalu banyak, kecuali pembicaraan yang baik-baik saja, meminta hal-hal yang baik saja. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat pada saat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya, mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Bahkan di sana para ulama mengatakan di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu di saat-saat seorang yang beriman, seorang mukmin ataupun muslim ya, ketika dia menjenguk ataupun apa namanya di sini, menjenguk ya. Iya, di sini bilangnya apa? Melawat ya, ketika seorang melawat orang yang saudaranya yang sedang sakit. Nah, ini waktu yang mustajab pada saat itu. Dan banyak waktu mustajab yang lainnya seperti antara azan dan iqamah, karena gitu itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Demikian juga ketika kita melawat ya saudara kita yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami sakaratnya, maka sungguhnya malaikat di sana mengaminkan apa yang kalian ucapkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwasanya di antara cara untuk mentalkinkan mayit atau seorang yang akan mengalami sakaratul maut, bukanlah dengan cara memperdengarkan kalimat itu kepadanya. Ya, bukan seperti itu yang diperintahkan, akan tetapi menuntun dia agar dia mengucapkan kalimat tersebut. Jadi ini kata beliau, laisat talqin dzikrus syahada bi hadratil mayyit wa tasmi'aha iyyahu bal huwa
ya amarahu bi ayyakulaha. Jadi bukanlah yang dimaksudkan talqin di sini dengan menyebutkan syahadat di hadapan orang yang mau sakaratul maut tadi atau memperdengarkannya, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi memerintahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi perintahkan, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ketika dia sudah didapati mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah biarkan. Ya, ketika dia sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah dibiarkan. Jangan nanti diajak ngobrol lagi, kan gitu ya. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah. Sudah biarkan terlebih dahulu. Ya, kalau memang setelah dia mengucapkan kalimat tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya, maka mudah-mudahan ini merupakan husnul khatimah, kan gitu ya. Akan tapi ketika dia didapati mungkin berbicara lagi, berdialog lagi, ya kemungkinan umurnya masih panjang. Ya, setelah itu kita dapati bahwasanya dia ya hampir-hampir mengalami sakratul maut lagi, kemudian kita tuntun lagi, ya kita tuntun lagi, kemudian kita ajak dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, seperti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendatangi seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki Ansor tersebut, ya qali qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dia pun berkata, akholun am, apakah aku ini paman dari ibu atau paman dari bapakmu? Maka dia mengatakan bal khol, ya aku adalah paman dari ibumu. Maka laki-laki Ansor tadi pun mengatakan, fa khairun li an aqula la ilaha illallah, apakah kebaikan bagiku jika aku mengucapkan la ilaha illallah? Maka Nabi mengatakan, iya, na'am. Ya, jadi yang diajarkan ataupun yang ditalkinkan, yang dituntun bagi seorang yang sakit tersebut agar dia mengucapkan la ilaha illallah, bukan diperdengarkan. Ya, bukan diperdengarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, bukan seperti itu caranya. Tapi dituntun dia agar mengucapkan la ilaha illallah walaupun dengan lirih, la ilaha illallah, ketika dia kondisinya sudah sangat lemah, ya. Kemudian bicaranya juga sudah sangat pelan. Kemudian kita coba menuntun dia di telinganya agar dia mengucapkannya la ilaha illallah, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun membacakan surat Yasin di sisinya ataupun dengan menghadapkan ke arah kiblat, kan gitu ya, ini bukan merupakan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan membacakannya, kecuali ya dalam kondisi-kondisi memang penyakitnya tersebut ingin dilakukan ruqyah, kan gitu ya, ingin dilakukan ruqyah, maka ini tidak mengapa. Tapi mengkhususkan membaca surat Yasin, maka ini tidak ada dalil yang sahih yang berbicara tentang masalah tersebut. Akan tetapi yang namanya ruqyah ini berlaku ataupun boleh digunakan seluruh ayat ataupun surat di dalam Al-Qur'an. Maka ayat mana saja, terutama ayat-ayat yang memang di sana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperbolehkan bagi kita untuk yang meruqyah dalam rangka untuk menyembuhkan atau meminta, menjadikan itu sebagai sebab, gitu ya, wasilah untuk mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang saya dapati langsung dari seorang ada di Balikpapan itu, dia mantan kepala apoteker, gitu ya, di sebuah rumah sakit. Ya, dia pernah menceritakan langsung kepada saya. Dia bercerita bahwasanya dahulu di rumah sakit itu ada seorang pasien yang terkena penyakit kanker. Tahu penyakit kanker ya? Cancer. Ya, cancer. Kemudian para dokter memvonis bahwasanya umurnya tinggal beberapa minggu ataupun tinggal sebulan lagi. Artinya sudah dekat. Ini cancernya itu sudah sampai kepada tingkatan yang cukup parah. Kemudian para dokter menganjurkan agar dioperasi. Sementara dia adalah seorang yang takut dengan operasi. Aduh, enggak lah katanya ya. Saya tidak mau operasi. Lalu bagaimana? Kemudian dia meminta kepada pihak rumah sakit agar tetap dibiarkan dirawat di rumah sakit. Ya, dia meminta kepada para dokter agar tidak dioperasi, akan tetapi dibiarkan dia dirawat di rumah sakit pada saat itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia meruqyah penyakitnya itu sendiri dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dia bacakan. Padahal ketika di ronsen ya, apa bilangnya sini? X-ray gitu ya, kan kelihatan dalamnya gitu ya. Didapati kankernya itu ya cukup besar kan gitu ya, besar, cancernya cukup besar.
Nah, akhirnya dia pun meruqyah, tapi tetap dirawat, dikasih obat-obat biasa. Ya, sebagaimana obat biasa ya, untuk hanya sebatas untuk perawatan tubuhnya saja. Nah, sampailah beberapa waktu kemudian, hari demi hari dia dapati badannya semakin lama semakin sehat, semakin sehat, kemudian dia semakin senang, semakin ceria wajahnya. Dan satu saat dia meminta kepada para dokter supaya di X-ray lagi, ya, diperiksa lagi, di ronsen kalau saya manggil. Nah, ketika dilihat di dalam bagian tubuhnya, itu didapati para dokter itu merasa keheranan. Loh, ya, obat apa yang diberikan kepada pasien ini? Ternyata obatnya obat biasa saja. Kenapa? Karena didapati kankernya sudah hilang. Sudah hilang. Ya, dan ini kenyataan dan kejadian. Langsung dia, seorang dokter tersebut, dia mantan apoteker, dia bercerita, apakah bisa seperti itu Ustaz ya? Dan saya menyaksikan langsung, kata dia, seperti itu. Jadi kansernya itu benar-benar hilang dengan diruqyah gitu ya, dibacakan. Nah, kalau yang seperti ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa, akan tapi tidak mengkhususkan ya ayat ataupun surat-surat tertentu seperti surat Yasin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, apakah yang boleh dilakukan oleh para hadirin setelah terjadi ataupun mendapati saudaranya meninggal dunia? Gitu. Tadi kan kita berbicara sakit, gitu ya, bagaimana adab-adabnya ketika sakit ataupun ketika mentalkinkan di saat-saat sakratul mautnya. Nah, sekarang masuk kepada apa yang boleh kita lakukan ketika pada saat itu kita adalah seorang yang telah menghadiri ya rumah saudara kita sementara dia baru saja meninggal dunia. Mungkin kita mengunjunginya pada saat itu dia sedang mengalami sakratul maut dan meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Begitu ya. Apa yang kita lakukan? Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hal yang harus kita lakukan ketika mendapati saudara kita baru saja meninggal dunia. Apa yang pertama? Yaitu berusaha untuk memejamkan matanya. Ya, takhmidu ainihi. Kita memejamkan matanya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang baru saja meninggal dunia, maka ya matanya ini akan mengikuti ruhnya itu naik. Ya, matanya tersebut akan mengikuti ruhnya naik sehingga dia agak melotot matanya. Karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk dipejamkan. Kemudian setelah itu berusaha mendoakannya, meminta kebaikan, ampunan ataupun yang semisalnya untuk saudara kita yang baru saja meninggal dunia. Jadi pada saat itu ketika Nabi SAW menemui Abu Salamah yang hampir-hampir mencapai ataupun mengalami sakratul maut, mengalami kematiannya. Kemudian Nabi SAW mendapati Abu Salamah ya matanya terbuka, kan begitu ya, matanya terbuka. Orang-orang tidak mengetahui, mereka mengira Abu Salamah masih hidup. Maka Nabi SAW pun bersabda pada saat itu, Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka mata ini akan mengikutinya. Maka berteriaklah pada saat itu orang-orang, kan begitu dia berteriak, Abu Salamah sudah meninggal dunia. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya ruh apabila sudah dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata ini. Nah, demikian. Orang-orang pun faddajjan nas min ahlihi. Orang-orang dari keluarga Abu Salamah pun berteriak pada saat itu. Rasulullah langsung mengatakan, la tada'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa kecuali dengan satu kebaikan. Jangan kalian meminta keburukan untuk diri kalian kecuali meminta kebaikan. Kenapa? Fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya pada saat ini malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi jangan katakan ya ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena biasanya kondisi seperti itu kadang menyebabkan seorang berkata yang tidak baik, nggak terkontrol, kan begitu ya. Ketika mengetahui si fulan sudah meninggal dunia, hancur sudah, kan begitu ya. Aduh, bagaimana kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dia ucapkan. Makanya Rasul mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian meminta keburukan untuk diri kalian pada kondisi saat ini kecuali kebaikan, karena malaikat pada saat-saat seperti itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya, setelah itu Rasulullah SAW mendoakan Abu Salamah dengan ucapan doa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqbihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi
Dan doa ini kata para ulama juga boleh diucapkan ketika kita memejamkan mata seorang yang tangisan yang manusiawi biasa. Seorang yang bersedih dengan saudaranya yang meninggalkan dia lebih dahulu. Bukan tangisan yang dimaksud di sini, tangisan yang sampai kepada niyahah yang dilarang. Itu sampai berteriak-teriak kan gitu ya, menjerit-jerit, kemudian menjambak-jambak rambutnya, sampai merobek-robek ya kancing bajunya kan gitu ya, atau dia gunting rambutnya. Nah, ini tidak diperbolehkan, ini termasuk perkara jahiliyah. Yang demikian. Adapun sebatas menangis ya sebagaimana manusia biasa, dan Rasulullah SAW juga pernah menangis ketika mendapati ya di antara keluarga beliau ataupun anak beliau yang baru berumur 18 bulan yaitu Ibrahim meninggal dunia. Dia anak Rasulullah SAW, beliau didapati meneteskan air mata gitu ya. Saya meneteskan air mata ya, di lain meneteskan air menangis. Maksudnya menangis, didapati Nabi SAW menangis sehingga membuat sedikit heran sebagian para sahabat. Kenapa? Karena mereka menganggap niyahah itu adalah satu larangan yang berlaku secara mutlak kan begitu ya. Artinya nggak boleh nangis sama sekali. Sehingga ketika mereka mendapati Rasulullah nangis, mereka bertanya, apa ini Rasulullah? Engkau menangis? Ya justru Nabi SAW mengatakan bahwasanya hadhihi rahmah, ini merupakan kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadi. Ini adalah rahmat yang Allah titipkan, yang Allah titiskan di dalam hati para hambanya. Justru ini menunjukkan orang tersebut telah mendapatkan rahmat, adanya rasa kasih sayang, sehingga dia pun menangis. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi yang dilarang adalah tangisan yang sampai kepada niyahannya, ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ma yajibu ala aqaribil mayit. Apakah yang diwajibkan bagi karib kerabat si mayit? Ya, karib kerabatnya, familinya, orang-orang yang masih punya hubungan dengan si mayit, hubungan kekerabatan ataupun hubungan kekeluargaan. Apa yang wajib bagi mereka? Yang wajib bagi mereka adalah yang pertama, as-sabru war-ridho bil qadar. Hendaklah mereka bersabar dan ridho dengan takdir Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil salah seorang dari keluarga mereka. Ya, salah seorang dari saudara mereka. Maka hendaklah para familinya ataupun karib kerabatnya bersabar dengan ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus." Ya, wal anfus itu hilangnya jiwa. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada kalian dengan sesuatu dari rasa takut, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa. Maksudnya ada saudara-saudara kita ataupun kerabat dan famili kita yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sabar dan ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dilakukan oleh seorang wanita yang didapati oleh Rasulullah menangis-nangis di sisi kuburan anaknya yang baru meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW melewati dia. Kebetulan wanita tersebut tidak melihat Rasulullah, tapi Rasulullah SAW pun melewatinya sambil mengatakan kepadanya, ya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Akan tapi si wanita tadi justru memberikan jawaban, ilaika anni, pergi kamu dari saya. Dia nggak tahu itu Rasulullah. Dia tidak tahu itu Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada wanita tersebut, wahai wanita, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ilaika anni, pergi kamu dari saya. Ya, pergi kamu dari saya. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sesungguhnya engkau tidaklah tertimpa musibah seperti musibahku. Nah, dia menganggap bahwasanya musibah dia adalah musibah yang paling berat. Padahal Nabi SAW mengatakan bahwasanya di antara manusia yang paling berat musibahnya siapa? Ya, para nabi, para rasul. Ya, asyaddun nas balaan. Ya, asyaddun nas balaan al-anbiya. Bahwasanya manusia yang paling berat balanya kan gitu ya, musibahnya itu adalah para nabi. Tsummas salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal, maksudnya semisal para nabi. Ya, yang semisal dengan orang-orang soleh. Jadi tingkatannya, para nabi itu paling berat ujiannya. Kemudian orang-orang soleh yang mengikuti para nabi, yang mengikuti cara beragamanya para nabi, ya, atau mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Sehingga Rasul mengatakan yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kekuatan agamanya. Ya, sesuai dengan kekuatan agamanya. Apabila agamanya semakin kuat, maka akan semakin beratlah ujiannya. Semakin kuat lagi agamanya, akan semakin berat ujiannya. Maka janganlah kita menyerah ketika kita sudah mendapati satu tingkatan di dalam agama ini, kita sudah mulai naik, diuji oleh Allah. Kok gini ya? Sudahlah turun aja gitu ya. Jangan, bersabarlah, karena sesungguhnya ini merupakan langkah-langkah para nabi yang sedang kita ikuti, ya, sedang Anda ikuti ataupun yang sedang diikuti kaum muslimin yang ingin mendapatkan kemuliaan bersama para nabi nantinya insyaallah, gitu ya. Nah, demikian. Jadi harus bersabar. Jadi orang ini ataupun si wanita tadi tidak mengetahui. Dia mengatakan dan dia menyangka kamu kan tidak mengalami, tidak mendapati musibah seperti musibahku. Nah, Nabi SAW mendengar ucapan si wanita tersebut, ya beliau langsung pergi saja, nggak meladeni kan gitu ya, ditinggalkan. Dan wanita tadi tidak tahu bahwasanya itu adalah Rasulullah. Setelah itu ada yang mengabarkan itu tadi Rasulullah. Itu tadi Rasulullah. Ketika dia mengetahui ternyata yang bicara tadi adalah Rasulullah, dia pun langsung mengejar Rasulullah SAW ke rumahnya. Dan dia tidak mendapati ada penjaga pintu di depan rumah Rasulullah SAW. Dan dia pun mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inilah a'rifka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi tidak mengetahui bahwasanya engkau yang menegur saya tadi. Maka beliau pun mengatakan, innas sabr indas sadamatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar ketika pertama sekali terkena musibah, itu namanya sabar. Ya, jadi sabar itu ketika pertama sekali seorang terkena musibah langsung dia bersabar, itulah yang diukur di sisi Allah sebagai satu kesabaran. Adapun sudah berhari-hari, ya, awalnya dia menggerutu, marah-marah, jengkel kan gitu ya, sudah mulai reda musibahnya, baru dia mengatakan, kalau begitu saya sabar. Ini terlambat, ya, ini terlambat. Makanya para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan di antara syarat sabar itu yaitu dia bersabar dari awal pertama, detik pertama kena dia langsung sabar. Nah, itu dia. Maka diterima sabarnya dan akan mendapatkan balasan dan ganjaran bi ghairi hisab, tanpa ada batas. Ini pahala bagi orang bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bi ghairi hisab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya balasan atau ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tidak ada batasnya. Jadi kurang tepat mengatakan sabar itu ada batasnya, kemudian setelah itu dia marah-marah. Itu salah gitu ya. Sabar itu ada batasnya, setelah itu dia baru marah-marah. Ya, tidak ada. Allah mengatakan ya justru pahala orang bersabar itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus, enggak ada batasnya, meningkat terus. Adapun amal yang lain mungkin ada batasnya sampai sekian lipat, yang gitu ya, 10 kali lipat dan sampai 700 kali lipat. Adapun pahala orang yang bersabar bi ghairi hisab, kata Allah, ya, enggak ada batasannya, tinggi sekali. Masya Allah. Tapi dengan syarat bahwasanya yang diukur di sisi Allah sabar itu ketika dia mendapatkan musibah dari awal dia sudah bersabar. Terkadang kita dapati seorang mungkin terkena musibah, misalnya gitu ya, senggolan mobilnya kan gitu ya, yang terpikir dan teringat bukan sabar duluan, ini jangan lari, kejar-kejar, jangan lari ya, minta ganti ini kan, seperti itu. Nah, ini keliru kan gitu ya. Seorang muslim dia langsung ya Allah kan gitu ya. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Siapa yang hafal doanya ketika mendapatkan musibah? Dihafal itu ikhwan, supaya jangan ketika mendapat satu musibah jangan langsung marahnya duluan kan gitu ya. Dasar kurang ajar kan begitu ya. Asal itu tidak. Tapi langsung kita memasang sabar kita ketika pertama sekali kena musibah. Ini dengan berdoa kepada Allah, mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif ataupun wa akhluf li, bisa ya, wa akhluf li wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya gitu ya, dari musibah yang, karena musibah itu kan mengambil sesuatu kan gitu ya, adanya sesuatu yang hilang. Mobil yang bagus hilang bagusnya, jadi bonyot kan gitu, jadi peot, jadi hilang. Allah alam. Jadi demikian bagi keluarga yang mendapati musibah hilangnya ataupun meninggalnya saudaranya, hendaklah mereka bersabar. Kemudian yang berikutnya yang wajib dilakukan oleh karib kerabatnya yakni al-istirja,
Al-istirja sudah kita singgung sebelumnya, yaitu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah tadi dia memasang sabarnya, ya, dapat berita mungkin bahwasanya ya saudaramu yang ini ataupun orang tuamu atau anakmu atau ya kerabat pamanmu, bibimu meninggal dunia misalnya. Maka yang pertama sekali apa tadi? Bersabar, langsung bersabar dan berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah pahala ganjaran ya dari musibah yang menimpaku ini dan gantilah yang lebih baik dari musibah ini. Kemudian setelah itu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena sungguhnya ya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat innalillahi terlebih dahulu, ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya illa akhlaqallahu lahu khairan minha, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kepadanya yang lebih baik darinya. Makanya ketika Abu Salamah meninggal dunia, ya, kenapa? Karena Abu Salamah pernah meriwayatkan hadis ini kepada istrinya Ummu Salamah. Rasulullah bersabda, apabila seorang mendapati satu musibah, dia istirja, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar, kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya, dan berdoa seperti ini, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baiknya. Nah, ketika Abu Salamah suaminya meninggal dunia, dia teringat dengan hadis yang disampaikan oleh suaminya ini. Maka dia agak sedikit tertahan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika mengucapkan doa ini, Allahumma ajurni fi musibati, ya enggak apa-apa, ya Allah berilah ya ganjaran pahala dari musibah yang menimpaku ini. Tapi kalimat yang berikutnya ini agak aneh kan gitu ya, berilah ganti untukku yang lebih baik darinya. Ya, ganti yang lebih baik dari suaminya. Dia pun bertanya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Kan gitu ya, suamiku yang menemaniku hijrah dari Mekah ke Madinah, bahkan Ummu Salamah ditinggalkan setahun setelah hijrahnya Abu Salamah. Senantiasa dia setahun merindu dengan suami sampai datang kemudian Ummu Salamah dijemput oleh ya suaminya Abu Salamah. Ya, sehingga tatkala dia mengucapkan wa akhlif li khairan minha, dia bertanya-tanya, siapa yang akan digantikan oleh Allah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Maka demi ya untuk melaksanakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia serahkan kepada Allah. Dia pun mengucapkan kalimat itu, wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Ternyata yang datang siapa? Yang datang setelah wafatnya Abu Salamah, yang datang pada Ummu Salamah siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas memangnya lebih baik daripada ya Abu Salamah. Iya. Antum jangan bilang-bilang sama istri. Masya Allah. Waktu saya kajian di Balikpapan itu ada yang gitu ya, ada yang para istri, ada yang teriak gitu ya. Masya Allah. Kenapa? Karena ada yang nanya saya waktu itu, Ustadz, saya telah bercerai dengan ya suami saya, bolehkah saya berdoa seperti ini? Gitu ya. Iya, insya Allah, karena perceraian itu termasuk musibah kan gitu ya, cerai. Mudah-mudahan nanti mendapatkan ganti yang lebih baik. Mungkin ada istri yang begitu. Iya. Lebih baik lagi. Iya, insya Allah. Untuk akhirat baik lagi. Itu ya. Betul. Ya, kita lanjutkan. Ya, mungkin kita cukup dulu ya sampai di sini ya. Nanti kita akan masuki hal-hal yang diharamkan bagi karib kerabat, ya, bagi karib kerabat si mayit. Insyaallah kita cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan ma yahrumu ala aqaribil mayit. Apa yang diharamkan bagi karib kerabat si mayit, kan gitu ya. Ada perkara-perkara yang tidak boleh mereka